Definisi sitasi. Sitasi adalah mengutip bagian atau kalimat dari karya orang lain untuk dijadikan referensi pada karya yang kita buat. Pada penulisan sitasi ini sangat diperbolehkan, bahkan sangat ditekankan agar karya yang kita buat mendapatkan rujukan yang sesuai atau tepat. Kemudian ada pun metode sitasi. Nah, metode sitasi ini ada dua. Ada metode sitasi yang secara langsung, ada metode sitasi yang secara tidak langsung. Metode sitasi secara langsung itu yaitu melakukan copy paste terhadap suatu kalimat dari karya orang lain. Kemudian metode sitasi yang secara tidak langsung yaitu melakukan parafrase pada suatu kalimat dari karya orang lain. Adapun tujuan dari sitasi, yang pertama itu memberikan penghargaan terhadap suatu ide atau karya orang lain atau penulis aslinya. Kemudian menunjukkan kepada pembaca dasar pemikiran, penjelasan atau analisa yang melatar belakangi sebuah karya atau tulisan. Kemudian memandu pembaca terkait literatur yang sudah kita gunakan dalam menulis karya ilmiah, sehingga mereka bisa konfirmasi terkait sumber tulisan yang kita buat. Selanjutnya, saya akan membahas terkait jenis-jenis sitasi. Menurut Bass and Cohn pada tahun 1998 dalam Sohrahayati pada tahun 2019, jenis-jenis sitasi terbagi atas 4. Yang pertama yaitu kutipan. Kutipan di sini merupakan kata-kata yang diambil sama persis dengan kata-kata dari penulis aslinya. Yang kedua yaitu paraprase. Paraprase merupakan penyusunan kembali pemikiran penulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ringkasan. Ringkasan merupakan intisari dari suatu tulisan. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan interpretasi dalam bentuk komentar baik setuju ataupun tidak setuju dengan menjelaskan alasannya. Baik, selanjutnya pembahasan terkait konsep dasar dari plagiasi. Poin pertama mengenai definisi plagiasi atau plagiarisme. Plagiarisme atau yang biasa disebut dengan plagiat merupakan penjiplakan atau mengambil karangan, ide, gagasan maupun ciptaan dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah hal tersebut adalah milik kita sendiri. Adapun pengertian plagiarisme menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, yaitu perbuatan sengaja ataupun tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiahnya tanpa menyebutkan sumber yang tepat dan memadai. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Plagiarisme merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan tidak jujur. Penyebabnya karena mengambil hasil karya orang lain dan membuatnya seakan-akan sebagai karya pribadi. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe plagiat atau plagiarisme. Adapun tipe-tipe plagiat atau plagiarisme, yang pertama adalah plagiarisme yang sengaja atau intentional plagiaris. Nah, plagiarisme ini adalah di mana praktek plagiat yang dilakukan oleh pelakunya atau plagiator dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Intentional plagiaris merupakan salah satu bentuk kejahatan intelektual yang biasa sudah direncanakan oleh pelaku dan tidak bersifat kebetulan atau tidak disengaja. Plagiarisme dengan tipe ini dilakukan dengan sadar mengambil karya orang lain atau mencuri karya orang lain, baik itu berupa gagasan, pendapat, pandangan orang lain dan mengakuinya sebagai karya yang orisinil. Nah, yang kedua adalah plagiarisme yang tidak disengaja atau unintentional plagiaris. Nah, plagiarisme jenis ini adalah kebalikan dari plagiarisme yang disengaja. Nah, plagiarisme tipe ini biasanya dilatar belakangi sebab ketidaktahuan pelaku terhadap batasan dan aturan terkait dengan plagiarisme. Nah, pelaku belum mengetahui dengan jelas, bahkan belum mengenal lebih dalam tentang plagiarisme.
Baik, selanjutnya adalah plagiarisme yang disebabkan oleh kelainan atau inadvertent plagiaris. Nah, pada plagiarisme tipe ini, pelaku atau plagiator melakukan kecerobohan atau kelengahan, misalnya penulis lupa mencantumkan atau menyebutkan sumber, menganggap remeh atau menyepelekan tindakan mengutip yang tidak benar dan lain-lain. Nah, plagiarisme jenis ini biasanya menimpa siapa saja, baik di kalangan akademisi seperti dosen dan mahasiswa. Nah, untuk menghindari plagiarisme seperti ini, kita harus lebih teliti tentang karya tulis atau penelitian yang kita lakukan. Baik, selanjutnya adalah plagiarisme diri sendiri atau self-plagiaris. Nah, tindakan plagiat yang dilakukan terhadap karya sendiri. Nah, plagiarisme bisa didefinisikan secara umum yaitu sebagai tindakan yang dilakukan penulis yang menggunakan secara berulang gagasan dan pemikiran yang telah tertuang dalam karya tulis, baik media cetak maupun media elektronik, dan dikutip secara sebagian atau keseluruhan teks tanpa menyertakan sumber informasi berupa karya sendiri yang pernah dipublikasikan sebelumnya, sehingga tulisan tersebut seolah-olah merupakan gagasan, pemikiran, dan pandangan yang baru. Nah, penulis berharap meraup keuntungan dari praktek semacam itu, walaupun sebenarnya mereka menipu pembacanya. Tipe-tipe plagiat atau plagiarisme di mana ada plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama adalah plagiarisme ide, yang kedua adalah plagiarisme kata demi kata, dan yang ketiga adalah plagiarisme atas sumber, dan yang keempat adalah plagiarisme kepengarangan. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme. Nah, bila seorang menggunakan ide, kata, frase, kalimat, atau paragraf orang lain tanpa menyebutkan sumber, mungkin hal tersebut memang disengaja oleh penulis, namun mungkin juga karena tidak disengaja. Misalnya, ia tidak mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, namun kedua hal tersebut harus diberikan penilaian sama, harus mendapatkan sanksi yang sama. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan proporsi atau presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak. Yang pertama adalah plagiarisme ringan, manakala dalam penulisan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang mempunyai plagiarisme sekitar kurang dari 30%. Dan yang kedua adalah plagiarisme sedang atau plagiat yang mempunyai presentasi plagiat yaitu antara 30-70%. Dan yang terakhir adalah plagiarisme berat atau total, di mana plagiat yang dilakukan yaitu presentasinya lebih dari 70%, di mana isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditoleransi dan karya tersebut harus direvisi ataupun tidak diakui. Selanjutnya, ciri-ciri plagiarisme. Ciri-ciri plagiarisme ini yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikirannya. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dengan kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Yang keenam, meringkas dan memparafrasakan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketujuh, meringkas dan memparafrasakan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya terlalu sama dengan sumbernya. Menghindari plagiarisme. Beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindarkan masyarakat akademisnya dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja, yaitu karya mahasiswa atau skripsi, tesis, dan disertasi dilampirkan dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Kemudian pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi, seperti
portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Kemudian sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Faktor pemicu tindak plagiarisme. Yang pertama, faktor utamanya yaitu mayor faktor, yang itu terdiri dari individual, akademikal, kultural, kemudian teknologikal. Faktor tambahan atau minor faktor yaitu kurikulum, demands, parental issue, personal karakteristik. Baik, selanjutnya pembahasan terkait contoh sitasi. Adapun style yang kami ambil yaitu style APA. APA sendiri merupakan kependekan dari American Psychological Association, sehingga APA style merupakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Beberapa ciri gaya penulisan sitiran dari APA style adalah: yang pertama, daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka, ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk penulisan sitasi berdasarkan APA style untuk sumber informasi. Adapun jenis sumber yang pertama yaitu jurnal online. Kutipan atau catatan kaki dalam teks terbagi atas 3. Yang pertama dalam kurung Kim, 2010, P.311 balas kurung. Yang kedua dalam kurung Kim, Mirusmonov, Li, 2010, P.311 balas kurung merupakan kutipan pertama. Kemudian yang ketiga dalam kurung Kim et al. 2010, P.311 balas kurung merupakan kutipan selanjutnya. Adapun penulisan daftar pustaka ditulis dalam format: yang pertama penulis, titik, dalam kurung tahun, titik, jurnal artikel, titik, nama jurnal, titik, volume, titik, halaman, titik, doi. Kemudian format yang kedua penulis, titik, dalam kurung tahun, titik, jurnal artikel, titik, nama jurnal, titik, volume, titik, halaman, kemudian titik, diakses dari URL. Maksud dari sini diakses dari URL, kita cantumkan link dari mana kita mengambil sumber tersebut. Adapun contoh yang dapat kami berikan, yang pertama Kim, C, Mirusmonov, M, Li, I, titik, dalam kurung 2010, titik, an empirical examination of factor influencing the intention to use mobile payment, titik, computers in human behavior, 26,310,322, titik, doi. Kemudian contoh yang kedua yang dapat kami berikan yaitu Kim, C, Mirusmonov, M, Li, I, 2010, an empirical examination of factor influencing the intentions to use mobile payment, computers in human behavior, 26.310.322, diakses dari http://www.sekiandirect.com. Untuk contoh-contoh berikutnya, kami persilakan kepada para peserta untuk melihat pada PPT kami. Selanjutnya yaitu contoh dari plagiasi. Yang pertama, menggunakan narasi atau teks dari ensiklopedia online, website, buku, atau jurnal artikel tanpa mengutip dari sumbernya. Yang kedua yaitu menggunakan foto, gambar, audio tanpa meminta izin dari yang memproduksi atau tanpa menghargai hasil dari yang memproduksinya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan hasil kerja orang lain
tanpa mengutip atau meminta izin. Yang keempat, menggunakan tulisan sendiri yang telah dipublish tanpa memberikan citasi.